Pemprov Riau melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD telah mengirim surat peringatan pertama kepada pihak Erizal Muluk untuk segera membayarkan ganti rugi pembangunan kantor eks Dinas Pariwisata Riau di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Telah dikirimkannya surat peringatan pertama kepada Erizal Muluk itu dibenarkan oleh Kepala BPKAD Riau Indra SE. Indra mengakui jika pihak Erizal Muluk sebelumnya pernah meminta waktu untuk melunasi uang ganti rugi. Namun sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan tidak juga dibayarkan ke BPKAD Riau selaku kas daerah. Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melakukan eksekusi terhadap lahan milik Deparpostel RI yang dihibahkan ke Pemprov Riau. Sengketa lahan yang berada di atas bangunan eks Dinas Pariwisata Riau itu dimenangkan oleh Erizal Muluk hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Dalam putusan MA, lahan itu diserahkan kembali ke pihak Erizal Muluk. Namun Erizal diharuskan membayar ganti rugi bangunan ke Pemprov Riau. Pembayaran ganti rugi itu merupakan berita acara penetapan dari Ketua PN Pekanbaru. Seperti yang disampaikan oleh Kabak Bantuan Hukum Biro Hukum Sedaprov Riau, Yan Darmadi saat dikonfirmasi terkait progres ganti rugi bangunan itu. Dia kan menang lahan saja, kan ada bangunan negara gitu. Kalau dia tidak bersedia mengganti rugi bangunan itu secara utuh, nilai yang dikeluarkan DJKN secara resmi, DJKN kan resmi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ya kan? Berdasarkan persetujuan dia gitu. Oke, silakan eksekusi tanah, karena ini udah ada putusan nih. Deparpostel mau diperintahkan oleh pengadilan untuk mengosongkan itu gitu. Tapi ada bangunan di atas itu menjadi masalah. Sama-sama lah kami dengan JPN, kawan-kawan JPN ke mana-mana. Roadshow lah kami, ke YKN, ke Menkyu, ke Depdagri, semuanya segala macamnya. Kembali lagi ke filosofi APBD, filosofi APBN gitu. Jangan hanya belanja, padahal itu kan pendapatan. Itulah pendapatan. Kita kembalikanlah yang tim appraisal DJKN itu nilai 2,9 itu kita upayakan masuk ke kas negara. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Kota Pekanbaru dikabarkan mendapat penghargaan dari Kementerian Pan-RB untuk manajemen pengolahan dan penggunaan IT dalam bidang pelayanan publik, terutama untuk pelayanan yang berada pada MPP Disduk Capil serta MPP Perizinan. Disebutkan Wali Kota Pekanbaru Firdaus, penghargaan tersebut akan diberikan oleh Kemen Pan-RB di tanggal 9 Maret ini. Lebih jauh, Wali Kota menjelaskan sesuai dengan perkembangan Kota Pekanbaru yang kini telah masuk dalam kategori kota metropolitan, mesti harus dilakukan banyak perubahan dalam bidang pelayanan, seperti dalam pemanfaatan IT untuk semua pelayanan publik, mulai dari pelayanan kesehatan, perparkiran, persampahan, serta juga perizinan dan kependudukan. Masyarakat diharapkan Wali Kota hendaknya dapat memahami ini. Di dalam manajemen pengelolaan sebuah kota yang sudah berada di kategori kota metropolitan ini, tentu kita harap masyarakat kita juga bisa memahaminya. Artinya, baik di dalam pengelolaan pelayanan umum di bidang persampahan, di bidang perparkiran, di angkutan umum Transmetro, termasuk juga pelayanan kependudukan, pelayanan perizinan, pelayanan kesehatan. Ini semua harus kita sudah mengacu kepada manajemen yang modern, kemudian dengan penggunaan sistem yang dikelola dengan IT. Dan alhamdulillah dari beberapa pelayanan umum yang dinilai oleh pemerintah pusat sebagai sebuah prestasi, terutama di bidang kependudukan dan catatan sipil, kemudian perizinan, kita dapat bocoran insya Allah tanggal 9 akan ada penghargaan diberikan oleh Menpan RB. Dan untuk dua bidang ini kita... Di lain pihak, Sekretaris DPM PTSP Kota Pekanbaru Efrudi Misdian mengaku belum mendapatkan informasi resmi dari Kemenpan RB terkait penghargaan yang dimaksud. Namun memang dikabarkan Pekanbaru masuk dalam nominasi salah satu penerima penghargaan. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan untuk membantu menuntaskan persoalan tertundanya pembangunan Pasar Cipuan, Pekanbaru. Lembaga anti rasuah ini menegaskan segera akan memfasilitasi penyelesaian masalah Pasar Cipuan dengan melibatkan pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Kota Pekanbaru. Seperti diketahui, proyek pembangunan tergolong pasar tradisional itu tercatat terhenti sejak 12 tahun lalu ketika Gubernur Riau dijabat Rusli Zainal, sementara pemerintah Kota Pekanbaru dipimpin Wali Kota Herman Abdullah. Direktur Wilayah 1 Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Wijanarto di Pekanbaru mengatakan pihaknya akan mencarikan solusi terbaik untuk masyarakat. Apakah nantinya akan diserahkan ke Pemprov atau Pemko, akan ada pembicaraan lebih lanjut. Menurutnya, pertemuan khusus membahas persoalan tertundanya pembangunan Pasar Cipuan tersebut karena persoalan melibatkan Pemprov Riau dan Pemko Pekanbaru sampai hari ini tidak jelas ujungnya. Pasar, Pak. Pasar nanti akan dibicarakan hari Jumat nanti. Karena kalau memang kan butuh waktu mungkin ya, kalau misalnya Jumat belum bisa selesai ya kita fokuskan untuk bagaimana selesai yang terbaik untuk masyarakat. Apakah ditangani oleh Pemprov atau Pemkot nanti. Jadi kalau bisa dilanjutkan pembangunannya, Pak? Ya pasti itu nanti kalau udah pasti kan otomatis bisa lebih bagus. Bagaimana memberikan pelayanan yang lebih bagus kepada masyarakat. Sementara pelaksana harian Setdaprov Riau Masrul Kasmi menyambut baik upaya KPK menuntaskan persoalan pembangunan Pasar Cipuan tersebut. Hanya saja menurut Masrul, Pemprov Riau berpendirian kewenangan masalah pasar-pasar tradisional merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten kota dan bukan diserahkan kepada pihak ketiga. Karena kalau pasar itu dikelola swasta, dikhawatirkan pemanfaatannya secara ekonomi hanya akan dinikmati segelintir masyarakat. Sementara tujuan pasar itu didirikan untuk kepentingan masyarakat banyak. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Pemerintah Provinsi Riau sudah 2 kali mengirimkan surat teguran kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk segera membahas APBD Rokan Hilir 2021. Pasalnya APBD Rohil hingga Maret 2021 ini belum juga disahkan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Riau, Indra SE kepada wartawan di Pekanbaru. Lebih lanjut dikatakan Indra, surat peringatan tersebut karena APBD Rohil tahun 2021 mengalami keterlambatan pengesahannya. Karena itu, kata Indra, maka Gubernur Riau selaku wakil pemerintah pusat di daerah memberikan teguran dan arahan kepada Pemkab Rohil agar melaksanakan pembahasan dan persetujuan APBD Rohil 2021. Indra menjelaskan surat pertama sudah dikirimkan 8 Desember 2020 lalu. Kemudian surat kedua 8 Januari 2021 tentang penetapan APBD tahun 2021. Indra menjelaskan belum disahkannya APBD Rohil ini karena saat ini kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS belum dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah dengan DPRD Rohil. Dua kali mengingatkan, terus Dan bersurat. Cemana tekanan dari Pemprov supaya cepat APBD-nya diserahkan. Udah 2 kali kita nyurati. Bersurat udah 2 kali, Pak? Iya. 2 kali. Isinya apa tuh, Bang? Hah? Suruh percepat. Silakan. Iya. Informasinya apa, Bang? Dari orang tua, alasan orang tua apa, Bang? Hah? Alasan orang Belum ada kesepakatan. antara dewan dengan apa? Depo PPHS aja belum MOU. Jauh lagi Hah? pesan, Pak. Kemarin pernah kita fasilitasi. Oh, udah pernah kita panggil juga? Iya. DPRD dengan TAPD. Oh, 3 ya? Bukan kita panggil, mereka itu kan 3. mereka pengen ketemu, pengen konsultasi. Kalau surat udah 2 kali. Pertama kalau tak salah di bulan Si Rudi dulu gimana, Bang? Hah? Waktu zaman si Rudi? Iya, kita kan batas waktu kan 30 November kita salah kan, sesuai dengan regulasi. Jadi setelah itu tanggal berapa kita nyurat itu? 15 Desember atau berapa dia? Itu pertama, Bang. Iya, itu surat kita mengingatkan. Ini gimana orang menjalankan APBD-nya itu, Bang? Kalau yang wajib kan wajib lah, gaji kan tak mungkin lah. Iya. Menjalankan APBD-nya? Kalau pakai perkada itu kan Perkada. ketika
tidak ada kesepakatan antara Dewan sama DPRD gitu kan. Karena ini belum dibahas gitu. Kalau tidak ada kesepakatan jelas ya kan. Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.